Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Vicky Bustanudum Soleh, NIM 241252410. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul lipid. Next. Definisi lipid adalah kelompok beragam senyawa organik seperti lemak, minyak, cincin, lilin, dan steroid yang dicirikan oleh sifatnya yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar, berfungsi sebagai cadangan energi, komponen membran sel, isolator panas, dan prekursor hormon, serta merupakan molekul vital dalam kehidupan makhluk hidup. Penyusun utamanya adalah karbon C, hidrogen H, dan oksigen O. Sifat utama lipid adalah hidrofobik, yaitu tidak larut dalam air karena sifatnya nonpolar. Yang kedua, lipofilik, mudah larut dalam pelarut organik nonpolar seperti ether, kloroform, benzena. Komponen utamanya adalah asam lemak, yaitu rantai panjang hidrokarbon CH2 yang diakhiri dengan gugus karboksil atau COH. Yang kedua ada gliserol, yaitu alkohol dengan 3 gugus hidroksil OH yang menjadi tulang punggung trigliserida. Next. Jenis lipid yang pertama adalah trigliserida atau triacylglycerol, merupakan klasifikasi lipid sederhana. Komponen utama gliserol molekul gula alkohol sederhana, berfungsi sebagai tulang punggung atau inti dari trigliserida dan asam lemak. 3 rantai panjang asam lemak yang terikat pada gliserol. Jenis asam lemaknya bisa bervariasi. Penyusun asam lemak jenuh. Rantai karbonnya hanya berisi ikatan tunggal, contohnya asam stearat dan asam palmitat, dan tidak jenuh, mengandung satu atau lebih ikatan tangkap, contoh asam oleat. Trigliserida terbentuk dari reaksi antara satu molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak melalui reaksi esterifikasi sehingga terbentuk 3 ikatan ester dan dihasilkan 3 molekul air yaitu H2O. Next. Jenis lipid. Yang kedua adalah fosfolipid. Komponen utama membentuk yang tersusun atas double layer. Struktur amfilik terdiri dari kepala fosfat polar atau suka air dengan 2 ekor asam lemak atau nonpolar tidak suka air yang terhubung melalui gliserol. Sifat pengemulsinya memungkinkan minyak dan air bercampur, digunakan dalam makanan dan kosmetik. Tersusun atas 3 kepala bersifat polar hidrofilik yang mengandung gugus fosfat, serta 2 ekor asam lemak yang bersifat nonpolar atau hidrofobik. Struktur amfipatik ini menyebabkan fosfolipid mampu membentuk lapisan ganda atau bilayer yang menjadi komponen utama membran sel. Next. Yang ketiga, steroid. Struktur 4 cincin hidrokarbon yang menyatu, 3 cincin sikloheksana dan 1 cincin siklopentana. Bersifat hidrofobik, tidak larut dalam air. Sterol, subkelompok steroid yang ditandai dengan adanya gugus OH dan memiliki kerangka 4 cincin steroid. Menunjukkan struktur lipid golongan steroid yang memiliki kerangka dasar 4 cincin kolesterol, beta sitosterol, dan kolesterol termasuk sterol karena memiliki gugus OH dan rantai samping khas, sedangkan kortisol, progesteron, testosteron, dan oestradiol merupakan hormon steroid yang berasal dari sterol tetapi tidak mengalami modifikasi struktur sehingga berfungsi sebagai pengatur aktivitas biologis tubuh. Next. Identifikasi lipid jurnal 1. Menurut jurnal pertama, metode identifikasi lipid yang adalah uji ketidakjenuhan dan uji acrolein. Next.
Uji ketidakjenuhan untuk menentukan adanya kandungan asam lemak jenuh asam lemak tak jenuh. Reagennya memakai kloroform dan iodin. Keterangannya warna iodin hilang atau memudar. Hasilnya positif. Jenuh minyak kelapa dan tak jenuh margarin. Asam lemak tidak jenuh yang memiliki ikatan rangkap C direaksikan dengan iodin dalam kloroform. Iodin akan bereaksi pada ikatan rangkap tersebut sehingga membentuk ikatan tunggal, menyebabkan lemak menjadi lebih jenuh dan ditandai dengan memudarnya warna iodin sebagai indikasi adanya ketidakjenuhan lemak. Next. Uji akrolein untuk menentukan adanya gliserol menggunakan reagen gliserol dan KHSO4. Keterangannya bau tengik. Hasilnya positif minyak kelapa. Gliserol dipanaskan dengan KHSO4 sehingga mengalami dehidrasi atau pelepasan molekul air dan menghasilkan akrolein CH2 CHO yang ditandai dengan terbentuknya senyawa aldehida berbau menyengat sebagai indikator adanya gliserol atau lemak. Next. Identifikasi lipid jurnal 2. Pada jurnal kedua, metode identifikasi lipid yang digunakan adalah uji kuantitatif atau uji kolesterol. Next. Uji kuantitatif atau uji kolesterol untuk mendeteksi kolesterol berdasarkan pembentukan kompleks warna hijau biru. Uji anti kolesterol pada ekstrak sawi pakcoy dilakukan menggunakan metode Lieberman-Bouchard yang mengukur penurunan kadar kolesterol secara in vitro. Ekstrak etanol 70% dan 96% diuji dengan berbagai jenis konsentrasi senyawa aktif seperti flavonoid, alkaloid, tanin, dan saponin. Berperan meningkatkan kolesterol sehingga kadar menurun. Hasilnya menunjukkan etanol 70% EC50 menjadi 20,76 ppm, paling efektif. Kalau etanol yang 96% EC50 menjadi 29,10 ppm. Artinya ekstrak etanol lebih baik karena lebih banyak menarik senyawa polar yang berfungsi sebagai antikolesterol. Next. Identifikasi lipid jurnal 2. Pada uji antikolesterol metode Lieberman-Bouchard kolesterol direaksikan dengan asam asetat, anhidrat, dan H2SO4 pekat sehingga terjadi asetilisasi dan pembentukan ikatan rangkap terkonjugasi yang menghasilkan warna hijau semakin pucat. Warna hijau menunjukkan semakin sedikit kolesterol bebas karena flavonoid dalam ekstrak dapat berikatan dengan gugus OH kolesterol sehingga menunjukkan jumlah kolesterol yang bereaksi dan menyebabkan absorpsi menurun. Next. Identifikasi lipid jurnal yang ketiga. Menurut jurnal ketiga, metode identifikasi lipid yang digunakan adalah uji saponifikasi. Next. Uji saponifikasi untuk mengidentifikasi trigliserida atau lemak. Pada uji saponifikasi, sampel berupa asam stearat dan minyak goreng trigliserida dipanaskan dengan larutan NaOH. Basa menghidrolisis ikatan ester pada trigliserida sehingga terbentuk garam natrium dari asam lemak atau yang disebut sabun dan gliserol. Terbentuknya endapan sabun menunjukkan bahwa sampel benar mengandung lipid trigliserida. Struktur trigliserida yang memiliki 3 gugus ester atau JOO bereaksi dengan 3 molekul NaOH. Hidrolisis ini memutus setiap ikatan ester sehingga masing-masing gugus RCOO berubah menjadi garam-garam RCOO-Na. Sementara rangka gliserol terbentuk sebagai HO CH2
CHOH, CH2. Terbentuk sabun gliserol menegaskan bahwa sampel mengandung trigliserida. Next. Kesimpulannya, berdasarkan hasil keseluruhan pengujian, dapat disimpulkan bahwa sampel yang dianalisis terbukti mengandung lipid, baik trigliserida maupun asam lemak tidak jenuh, yang terindikasi dari terbentuknya produk saponifikasi serta adanya tanda pemecahan gliserol dan ikatan rangkap. Selain itu, ekstrak etanol 70% sawi pakcoy menunjukkan kemampuan terbaik dalam menurunkan kadar kolesterol, ditunjukkan oleh nilai EC50 yang lebih rendah dibandingkan ekstrak etanol 96%. Secara umum, rangkaian hasil ini menegaskan karakteristik lipid pada sampel sekaligus menunjukkan potensi sawi pakcoy sebagai sumber senyawa alam yang efektif sebagai anti kolesterol. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.